Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Sekali lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Shalom. Apa kabar kita hari ini Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan, luar biasa baik. Saya menyapa juga untuk Bapak Ibu yang ibadah online di rumah. Shalom, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Kita mengucap syukur kalau kita ada di tempat ini. Mungkin minggu lalu Bapak Ibu sudah liburan, pulang kampung. Kembali lagi kita beraktivitas seperti biasanya. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Untuk Bapak Ibu Saudara yang stay di Jakarta, Tuhan juga baik. Dia memberkati kehidupan kita sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa, siang hari ini kami ada di rumah-Mu. Kami datang beribadah menjawab panggilan Tuhan. Ini ibadah kami ya Tuhan, kami datang dengan rasa syukur kami, kerinduan kami untuk kami menyembah dan memuliakan nama Engkau. Roh Kudus, ambil alih ibadah kami, biar kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hati dan hidup kami diubahkan ya Bapa. Kau mendengar setiap seruan, doa dan harapan setiap umat-umat-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin.
terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kau yang menyembuhkan setiap kami bersyukur. Kau yang memberikan kemenangan di hati kami bersyukur atas hidup kami Tuhan. Engkau yang memulihkan kami. Ini kami kami menghampiri Yesus. Kami datang di atas kebaikan. Kami bersyukur. Terus pujikan namanya. Sebab Engkau adalah Aku muliakan Raja segala besar Kau Tuhan yang bertata di atas pujian semati. Engkau maha bersyukur. Engkau menilik setiap hati kami yang datang dengan berubah dengan kasih setiap musim. ada bagi kami senantiasa di saat kapanpun Tuhan. Oleh karena itu kami sangat bersyukur, kami sangat memuji nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan,
satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkaulah Tuhan yang kami andalkan. Tuhan, Kau dahsyat bagi kami semuanya. Dan Kau ajaib Tuhan, memerintah untuk selama-lamanya bagi kami. Terima kasih ya Bapakku, kami memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami syukur, kita jemaat Tuhan sama-sama berkata amin. Ajaib Kau Tuhan, Kau luar biasa bagi kami. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia. Dia luar biasa bagi kita. Yes, sama-sama katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu.
kehidupan kita. Come on. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Roman coba lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku Imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat kehidupan Dia, pagi kemenangannya, ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya, ku mengangkat kehidupan Dia, pagi kemenangan, ku menang, ku menang. Mari sama-sama kita katakan, ku Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kami sudah bersorak ya Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Sekarang berfirmanlah bagi kami. Berkata-katalah dalam kami. Suarakan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Supaya hidup kami berubah. Hidup kami diberkati. Kami berkemenangan di dalam Tuhan. Sebab kami tahu Engkau berperkara dengan kami Tuhan. Dan kami tahu Bapa, hidup ini adalah anugerah-Mu. Haleluya Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Sama-sama katakan, penyertaan-Mu Tuhan, itulah segalanya bagi kami. Segalanya Kau hadir di tempat ini Tuhan. Itulah yang paling kami nantikan. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu
Tuhan bahwa kasih dan sayang-Mu saja yang memberikan kami kekuatan untuk menatapi, melangkah di dalam kehidupan ini Tuhan yang tidak mudah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berjanji dan Engkau menepatinya Tuhan untuk menuntun setiap langkah kami anak-anak-Mu Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, Engkau terus menuntun kami. Kami boleh datang ke rumah-Mu Tuhan karena tuntunan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu di tempat ini. Engkau disukakan, Engkau disenangkan Tuhan. Inilah boleh menjadi makanan rohani kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya nih Tuhan. Sembunyikan hamba di belakang salib-Mu Tuhan. Biar Engkau saja yang berkata-kata melalui bibir mulut hamba. Engkau saja Tuhan Yesus yang berbicara langsung kepada umat-Mu dan kepada hamba Tuhan, yang meneguhkan, menguatkan, menghibur, menasihati Tuhan Yesus supaya kami semakin kuat di dalam perjalanan hidup kami ini ya Bapa. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Baik, halo. Shalom. Haleluya. Kelihatannya sudah lebih segar ya. Udah healing ya. Healing selama beberapa hari, berapa minggu kali ya. Saudara sudah disegarkan, sudah mengalami refreshing secara jiwa. Hari ini saudara-saudara refreshing secara rohani. Amin. Rohani lebih penting dari segala yang lain ya. Oleh karena itu kita datang ke sini, saudara adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang mempunyai respon hati yang baik sehingga bisa datang ke rumah Tuhan pada hari ini. Amin. Ya, pada hari ini kita akan membahas masih sama selama sebulan ini. Temanya adalah pikirkan perkara yang di atas. Ya. Nah, bicara soal yang di atas, beberapa waktu lalu, semingguan lebih lalu, ada satu kecelakaan kecil di rumah saya. Ya, jadi beberapa seminggu lebih yang lalu itu rumah saya itu ya di kamar mandi khususnya di bak. Saya agak ngos-ngosan nih kayak tadi semangat soalnya ya, maaf ya. Jadi agak-agak. Nah, ya udah bawa air minum deh. Cuman air aki sebelum bawa. Jadi saya sakit, lupa saya. Jadi waktu itu di kamar mandi saya itu kan saya ada bak mandi itu kalau di kamar mandi ya. Kalau saudara-saudara mungkin nggak ada lah ya. Saya tahu saudara luar biasa kamar mandinya kering. Kalau saya kamar mandi basah, jadi masih ada bak. Nah di bak itu seringkali ada rontokan-rontokan ini kotoran gitu. Ini apa sih ya? Saya pikirkan jadi dibersihin. Kadang istri saya ngoceh, "Pi, itu apa sih kotoran-kotoran mulu? Saya mau ini susah, ini kotor kan?" Ya enggak? Jadi geli, ntar gimana kalau ngandel-ngandel. Ya udah akhirnya saya coba sendokin, ntar anak saya juga komplain gitu. Lama juga tuh rontok. Kenapa ya saya pikir ya? Oh ini ternyata dia punya listnya tuh di pinggir-pinggirannya tuh ada celah gitu. Ya, jadi di plafonnya tuh di listnya ya pinggirannya tuh ada celah, dia rontok dari situ gitu loh. Tapi kok baru kali-kali ini, dulu enggak gitu ya. Udahlah. Akhirnya coba hubungin ke satu tukang namanya Pak Asan, pakai A, nggak pakai H. Ya, kalau pakai H dari depan saya. Ini Asan, nggak pakai H ya. Pak Asan telepon, nggak bisa, saya lagi ngerjain rumah di sebelah Bapak katanya. Berapa rumah? Namanya Koacan, ya. Bukan Koacuan, di sini ada Koacuan. Koacan. Nggak bisa, nanti deh coba beberapa hari lagi. Ya udah saya telepon lagi beberapa hari lagi. Nggak bisa juga. Wah, udah mepet, udah mau malam takbiran kan. Udah nggak bisa. Ya udah. Akhirnya kita pasang nungguin dia lah, nanti mungkin setelah lebaran. Setelah sementara nunggu gitu masih rontok-rontok. Akhirnya agak sedikit banyak, istri saya mulai, gimana sih betulin sendiri dulu dah kalau nggak dah. Ya udah, saya coba betulin tuh waktu hari Minggu ya. Jadi saya bawa tangga dari luar kan ya. Bawa tangga masuk ke kamar mandi, mana tangganya panjang, kamar mandinya juga agak sempit, jadi ribet. Coba korek-korek betul-betulin gitu, ambil itu kayak silen gitu ya. Silen yang penggantinya, kenapa mau ngomong di sini? Jadi saya ambil silen, jadi kayak semacam dempul tapi bentuknya dipencet gitu. Dia saya coba gitu ya, saya gini-giniin, dia malah rontok-rontok lagi. Waduh,
Mungkin ontok-ontokannya saya buang dulu dah, saya pikir. Saya korek-korek lagi. Pasti bawa kamar ya, bak ya, di atas bak. Korek. Merupul. Waduh, nggak cocok. Saya pencetin begini, ininya nggak keluar. Atau mungkin udah mau habis kali, saya bilang. Dempulannya, wah, udah saya ambil keluar deh. Saya keluar, istri saya ada di kamar. Saya keluar, mau ambil itu, semen putih. Ya, supaya didempul gitu, pakai kapek gitu kan. Akhirnya saya ngambil depan. Begitu saya ke depan, ada bunyi, saudara. Kubrak. Waduh, apa nih? Yang di dalam kamar lebih kencang lagi teriaknya, yang bikin lebih kaget. Papi, itu apaan? Itu lebih kencang. Itu yang lebih ngagetin saya daripada yang gabruk itu. Itu apaan di kamar mandi? Waduh, saya buru-buru masuk lagi ke dalam. Wah, begitu saya lihat saya bengong. Plafonnya rubuh. Kamu plafonnya semua rubuh. Sekitar 80-90% ambrol ke bawah. Sampai saya bengong aja. Ya Tuhan Yesus, apa dosaku? Saya berantakan. Itu semua bak mandi juga kotor, masuk kotoran semua. Gak tahu ada apa aja segala segitu ya. Akhirnya saya coba, gimana ya? Si istri saya keluar, waduh babi gimana nih? Ya udah panggil Pak Hasan deh. Pak Hasan dipanggil nggak bisa. Akhirnya ya udah ntar lagi dipaksa sama istri saya datang juga. Tapi selama nunggu dia kan saya nggak sabar, takutnya dia datangnya lama. Udah sangkutin dikit-dikit. Sementara itu istri saya nelpon kemana-mana, termasuk ke Bu Nani ditelepon. Bu Nani, ada tukang nggak yang bisa ini nih? Nggak usah, nanti saya kirim Roy. Saya kirim sih semua tiga orang. Siapa lagi saya bilang tuh? Si Roy, siapa lagi? Si Ben, siapa tuh? Si Filbert. Hah? Nggak usah Bu Nani, kalau gitu nggak usah katanya. Jadi ngerepotin, masih mau diutus semua 3 orang juga. Kayak 3 orang majus. Nggak usah. Akhirnya saya sendiri keluarin satu-satu, itu keluarin barang-barang itu ya. Sampai Pak Hasan datang udah tinggal yang remah-remah lah, tapi kotor tetap. Jadi dia bersihin segala macam. Nggak bisa kerjaan hari itu. Nggak bisa Pak. Saya paling baru nanti hari Rabu saya pasangin triplek, karena tukang triplek juga ada yang jualan. Tukang-tukang pada tutup. Dan saya juga masih pergi ke rumah saudara besok katanya. Ya orang Betawi kan tahu sendiri kan. Bisa 10 hari, kali 14 hari, keliling ke sana ke sini. Udah, akhirnya udah dibenahin. Nah, akhirnya hari Rabunya dipasang. Ya udah rapi sekarang. Ya. Walaupun listnya segala itu ganti. Jadi saya nggak pakai gipsum lagi, saya pakai triplek. Ya. Kalau pakai gipsum ternyata berat ya. Samping itu kalau udah kena air lama-lama dia ngembeng. Mendingan pakai triplek dah, udah biarin lah. Agak ngegeber-geber kurang bagus kelihatannya ya. Tapi aman gitu kan. Kalau dia rubuh juga ketiban pala saya, nggak apa-apa. Saya berpikir lagi, Tuhan terima kasih ya Tuhan. Engkau bikin rubuhnya saat itu tuh. Coba kalau lagi saya mandi. Kalau kayak istri saya yang mandi ya kan. Udah kayak ikan lumba-lumba kena keguyur sama debu. Waduh gimana coba bayangin. Lepotan semua ganti dia, jadi kayak tikus got, bukan kayak lumba-lumba lagi, berdebu semua. Akhirnya saya berpikir, Tuhan terima kasih. Jadi saya punya aktivitas ngorek-ngorek itu ternyata emang saya yakin itu Tuhan gerakin saya tuh, supaya dia rubuhnya pas saya keluar loh, bukan saya di dalam. Saya nggak tahu, cuma dikorek-korek dikit doang begitu bisa rubuh. Pertahanan sebesar apa itu bisa dikorek-korek bang rubuh? Ya, itu karya Tuhan. Amin. Ya, Tuhan memang luar biasa pelihara saya dan keluarga. Ya itu salah satu contoh yang saya mau sampaikan kepada kita semua, bahwa kita harus perhatikan, kita ini adalah manusia roh kan ya. Kita itu mempunyai bangunan rumah roh, di mana kita punya pondasi. Pondasi kita adalah Kristus Yesus sebagai batu karang yang teguh. Amin. Kemudian kita punya bangunan-bangunan sebagai perbuatan baik kita ya. Pekerjaan karya kita untuk menjadi berkat bagi orang lain, menyenangkan Tuhan. Kemudian atasnya itu, atapnya itu adalah kasih dan kuasa Tuhan. Amin. Jadi atap ini saya bicara soal tadi contoh soal plafon saya itu, karena saya mau bicara soal atas, atap gitu. Pikirkan yang di atas, pikirkan Tuhan gitu ya. Pikirkan karya Tuhan yang luar biasa yang memelihara kita. Amin. Ya. Jadi seperti itu yang saya mau prolog saya ya. Saya sekarang mau masuk kepada pemberitaan firman Tuhan ya. Tema kita adalah pikirkan perkara yang di atas. Next coba. Nah ya, ada 3 alasan kenapa kita harus memikirkan perkara yang di atas. Pertama, kita adalah manusia, adalah makhluk roh. Amin. Manusia itu bukan seperti binatang atau tumbuh-tumbuhan. Beda. Tumbuhan itu nggak punya roh, nggak punya jiwa. Ya, nggak punya daya ingat, nggak punya perasaan. Tumbuhan nggak ada, mati aja begitu.
Ya. Kalau hewan masih punya perasaan, masih punya pikiran. Mau contoh? Saya ada contoh. Waktu berapa? Nah, jangan ketawa dulu, belum lucu. Waktu beberapa waktu lalu ya, saya lewat satu gang di gang dekat-dekat rumah mertua saya. Itu udah agak lama, bukan beberapa hari lalu, agak lama lah. Jadi saya lewat di situ, tiba-tiba ada anjing. Anjing terus ngejar saya. Waduh, saya kebut motor saya, tetap ngejar saya. Saya berhenti buru-buru, saya standar, saya mau ambil batu gitu. Lari dia, mau lari begitu mau lari, seteng saya lempar, lari. Dia nengok ke belakang dulu nggak saya. Awas lo ya, ntar kalau lewat lagi lo, gue gonggong lo, gitu ya. Anjing kan begitu, kalau ditimpuk lari dulu, setelah itu nengok siapa sih nimpuk, bener gak? Kalau anjing selalu begitu. Nah, setelah itu udah tuh berlalu ya. Besok-besokannya saya lewat situ lagi, naik motor yang sama nih. Dia di dalam rumah tuh anjing. Itu motor saya belum ngelewatin rumah dia udah ngegonggong dia. Oh, anjing ini ngapain anjing ini? Saya lihat dia ngeliatin saya. Udah tahu tuh motor saya yang lewat. Yang dia tadi dia simpan itu, dia dendam itu, dia ketarain. Ini dia orangnya kapan nih kalau lewat gonggong lagi. Jadi anjing punya pikiran, dia ingat. Betul ya? Anjing punya perasaan, bisa dendam dia. Dia bisa ingat siapa nih, motornya, bunyinya, orangnya, tampangnya kayak gimana. Dia bisa ingat. Dia punya jiwa, binatang. Tapi binatang pun kalau mati udah hilang. Mati dikuburkan. Kemarin ini ada kucing mati di dekat rumah saya. Ya akhirnya digeser sama seberang rumah saya ke depan rumah dia. Setelah itu di depan rumah, samping rumah orang depan rumah saya itu ada nenek-nenek lagi ngetin itu apa, pohon. Tuh nenek-nenek nggak tahu kenapa saya lagi meleng, itu kucing dipindahin ke tengah, lebih dekat ke rumah saya. Kurang asem dalam saya. Nenek-nenek masih bisa mikir begitu loh ya. Digeser itu anak kucing udah gepeng. Terus udah biarin aja deh. Saya biarin aja. Besok-besok soreannya, di kucing udah nggak ada. Saya cari mana ada kucing ya? Baunya juga rada-rada hilang nih. Saya cari-cari dekat got saya, dicemplungin ke got saya. Di depan got saya itu kucing cemplungin, ampun. Saya nggak berani ngambil lagi, udah biarin aja dah. Ntar mungkin kena air dia habis sendiri. Jadi mati setelah itu binatang udah nggak ada kesan apa-apa. Ini saya sampai jam berapa ya? Ini saya baru konser jam 2. Ya, akhirnya itu saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa binatang udah mati begitu aja. Nggak ada apa-apa dia, nggak masuk ke surga, nggak masuk ke neraka, nggak hilang aja udah begitu. Nggak ada catatan tentang dia gitu ya. Setelah itu saya mau sampaikan kepada saudara, manusia itu makhluk yang berbeda. Manusia itu punya roh, ya. Jadi kita perlu makanan selain makanan jasmani, makanan jiwa. Jiwa itu tadi refreshing, jalan-jalan, healing ya. Kemudian apa, penghiburan dari orang, nyanyi dan sebagainya, itu jiwa, kebutuhan jiwa. Belajar dan seterusnya. Tapi roh kita juga butuh makan. Roh kita makanannya apa? Firman Tuhan. Roh kita makanannya firman Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berada di sini di hadirat Tuhan. Itu makanan roh kita tuh. Ya. Jadi kita perlu kasih makan rohnya. Jangan yang digedein badan doang. Sorry nih ya, bukan saya mau nyindir siapa-siapa ya. Soalnya itu saya juga badannya gede, bukan saya mau nyindir siapa-siapa, nggak apa-apa. Ya, jadi bukan maksudnya saya ke fisik, enggak. Tapi maksud saya yang penting roh kita yang gagah, gede daripada fisik kita. Amin. Fisik kita cukup, kita olahraga seperlunya aja ya. Olahraga atau latihan badannya itu, firman Tuhan itu terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu besar manfaatnya. Selain untuk di dunia saat ini, juga untuk kehidupan yang akan datang ya. Besar sekali manfaatnya ya. Jadi saya menyampaikan kepada kita, manusia adalah manusia roh. Kenapa kita harus memikirkan perkara di atas? Karena manusia adalah makhluk roh yang ada masa expirednya ya. Expired saya mungkin udah tinggal dikit lagi nih ya. Sisa maksudnya, sisa umur saya sekarang udah lakcap ya. Lakcap itu semacam kayak lakban ya, yang warnanya kuning. Jadi 61 umur saya. Mungkin sisa umur saya nggak tahu berapa tahun lagi. Waktu saya kena serangan jantung itu 48 tahun. Saya sempat kepikir, apa saya umurnya dikasih tambah sama Tuhan kayak model si Raja Asa ya.
Raja Asa ditambahin 15 tahun. Hizkia ya. Ditambahin 15 tahun. 48 tambah 15, 63. Ya, gue tinggal 2 tahun lagi ya. Tapi belum tentu juga gitu ya. Itu kan pikiran saya gitu ya. Tapi begitulah, manusia ada masa expirednya ya. Kemudian akan ada pengadilan Kristus ketika kita sebagai orang-orang manusia-manusia ini meninggal. Ada pengadilan ya. Jadi pengadilan Kristus itu adalah pengadilan yang mengadili setiap perbuatan kita ya. Ketika kita hidup di dunia ini, apakah kita berkenan pada Tuhan atau tidak, itu ada pengadilannya ya. Jadi kita tidak boleh menyia-nyiakan kehidupan ini. Kemudian kita adalah keluargaan surga. Kita sebagai anak-anak Tuhan itu adalah keluargaan surga, bukan keluargaan dunia ini. Jadi kita hidup di dunia ini sementara. Kita ada cuman sebagai musafir, sebagai pelancong. Kita diutus ke dunia ini untuk diproses supaya kita tampil sebagai manusia-manusia yang luar biasa memuliakan Tuhan ya. Bukan untuk kita menikmati hidup ini doang gitu ya. Ada orang yang berkata, aduh saya mau, dia dapat uang gede gitu ya, gue mau menikmati hidup. Wah, dia foya-foya begini begitu ya. Ya menikmati hidup untuk apa? Cuma berapa tahun di dunia ini. Yang penting kita mempersiapkan hidup kita untuk kekekalan. Amin. Kemudian yang kedua, kita nggak usah baca deh ya, ayat-ayatnya terlalu panjang ya. Ntar saudara bisa baca sendiri di rumah kali ya. Kalau saudara mau, dipoto aja ini ya. Jangan saya yang foto itu maksudnya ya. Ini. Oke, yang kedua, alasan mengapa kita mesti memikirkan perkara di atas. Yesus Tuhan yang kita sembah itu berasal dari atas. Amin. Karena Yesus yang kita sembah itu berasal dari atas, maka kita harus perhatikan hal di atas. Amin. Dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 20, Yohanes 8 ayat 23, saya agak kurang kelihatan, mohon maaf. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, ya. Aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang berasal dari atas. Memang dia lahir di dunia sebagai manusia, tetapi dia bersumber berasal dari atas. Kalau kita dari dunia ini, kita diciptakan dari debu dan tanah, kita keturunannya. Ya, Adam diciptakan dari debu dan tanah, Hawa, kemudian kita anak-anaknya adalah turunan mereka, berasal dari bawah, dari tanah. Tapi Tuhan kita berasal dari surga, ya. Oleh karena itu kita harus mengingat, memikirkan perkara-perkara yang di atas. Karena Tuhan kita, ketika kita nanti mati, kita harus kembali kepada yang kuasa, kepada Tuhan. Itu berasal dari atas. Kita harus mempersiapkan segala sesuatunya di bawah supaya kita bisa layak diterima oleh Tuhan. Amin. Ya. Kemudian lanjut. Berikutnya nomor 3. Ya. Nah, yang ketiga, kenapa kita mesti memperhatikan hal-hal yang di atas? Karena kasih dan kuasa Tuhan itu seperti atap perlindungan dan perteduhan. Ya. Kalau kita baca di dalam Mazmur 91 ayat 9, sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, gitu ya. Jadi Tuhan itu kasih dan kuasanya itu seperti atap yang melindungi rumah rohani kita, rumah kehidupan kita. Ya, makanya tadi saya kasih ilustrasi tentang atap itu ya. Memang Tuhan luar biasa. Saya mau khotbah ini, Tuhan kasih rubuh, bukan gara-gara itu sih Tuhan kasih rubuh. Masa Tuhan tega, nih mau firman ini ya, gue rubuhin nih. Enggak, kan gitu. Tapi itu emang betulan yang dari Tuhan, luar biasa lah. Ya, Tuhan itu. Jadi Tuhan, saya bisa pakai untuk menjadi bahan khotbah hari ini ya. Jadi Tuhan itu tempat perlindungan kita, tempat perteduhan kita. Kita aman di dalam lindungan Dia ya. Oleh karena itu kita harus menjaga supaya kasih dan kuasa Tuhan itu jangan menjadi bocor, menjadi bolong, menjadi rengat. Atap kita itu jangan dibiarkan menjadi rengat atau bocor ya. Harus kita segera adakan tindakan supaya jangan bocor masuk ke dalam rumah dan merusak ya seisi rumah. Baik, yang berikutnya ini sampai 12 lewat seperempat ya. Benar gak? Oke. Yang berikutnya ya, cara memikirkan perkara yang di atas seperti apa sih ya? Yang pertama, isi pikiran dengan hal-hal positif dan lakukanlah firman Tuhan. Firman Tuhan jangan cuma dibaca doang ya, dilakukan ya. Karena iman tanpa perbuatan mati. Kita mengimani ini, saya percaya tapi tidak pernah melakukan, itu namanya tidak percaya. Kita harus percaya, melakukan firman Tuhan, maka akan ada kuasanya. Isi pikiran kita dengan hal-hal positif. Pikiran kita itu ya saudara,
cara kerjanya itu mirip seperti Google searching machine. Tahu nggak? Google searching machine. Mesin pencari Google. Ya teman-teman, saudara-saudara pasti pernah bukain YouTube nggak? YouTube kayak apa kayak gitu ya. Kalau kita sering yang lihat film horor melulu, nanti dikasih tampilin yang horor melulu. Ada yang ketawa nih. Kalau kita sering nonton film yang seksi-seksi, entar dikasihnya gambar seksi melulu. Betul ya? Kalau kita sering nonton film, kayak saya kadang-kadang suka nonton film cowboy. Kalau nggak film kungfu, entar nongolnya kebanyakan film begituan. Nah, pikiran otak kita, cara kerjanya mirip kayak gitu. Kalau kita sering memikirkan hal-hal yang negatif, itu menjadi satu jalan setapak di otak kita seolah-olah. Seperti jalan setapak di gambar ini nih ya. Kita jalan di sini terus misalnya nih ya. Di sini terus kita jalanin, lama-lama itu berbekas nggak? Berbekas, ada tapakannya. Ada jalan setapak itu terus dilalui. Nah, pikiran-pikiran negatif itu kalau kita terus ulang, dia membekas. Nanti kalau kita mau ngapain, itu lagi yang nongol. Kalau kita mau ngajarin apa, pikiran negatif itu lagi yang nongol. Kita melakukan itu lagi. Tuhan, saya mau melakukan yang lain tuh, saya tidak mau diganggu oleh pikiran-pikiran ini. Tapi begitu kita mau melakukan, itu lagi yang kita lakukan. Karena sudah ada jalan setapak di pikiran kita. Nah, Tuhan bilang, kita harus memikirkan hal-hal yang positif. Begitu hal-hal negatif sudah membekas, kita harus pindah, cari jalur lain. Ya. Kita mesti bikin jalan setapak baru, saudara. Tadi di sini nih, kita bikin di sini hal-hal yang baik. Kita ciptakan hal yang baik. Yang hal yang baik itu kita ulang-ulang, kita kerjakan terus. Kita lupakan yang lama, yang negatif itu. Kita kerjakan yang baik. Yang jelek kita tinggalin. Nanti akan membekas. Nanti akan menjadi jalan setapak yang baru. Yang nanti akan tampilnya itu lagi. Kita mau ngerjain, kita melakukan yang baik lagi. Mungkin masih ingat, masih ada bekas-bekas jalan setapak yang lama, ya. Tapi itu cuma sekedar ingatan biasa, ya. Nggak membuat kita mau jalan ke situ lagi, gitu loh, ya. Nah, seperti itu ya cara kerjanya, ya. Jadi kita harus pikirkan hal-hal yang di atas supaya membentuk jalan setapak di otak kita, di pikiran kita, supaya itu membekas dan kita akan menjadi kebiasaan, ya. Oke, yang berikutnya, ya. Kita harus terhubung dengan Tuhan setiap saat supaya pikiran kita memikirkan hal yang di atas. Kita baca di dalam Mazmur 91 ayat 14, saya yang baca untuk saudara. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku, gitu ya. Jadi kita harus terhubung dengan Tuhan setiap saat. Jadi juga ketika kita hati kita itu penuh dengan kegirangan, penuh dengan iman, penuh dengan semangat, jangan cuma di gereja. Jangan kita mengingat Tuhan ketika di gereja, ketika di rumah, dimanapun ketika kita beraktivitas di luar, kita harus bawa nama Tuhan. Ya, saya ada cerita begini nih. Dulu waktu saya masih kerja di grupnya Lautan Luas TBK, ya ada satu ketika ada satu malam. Bukan Sabtu malam ya, Sabtu malamku, saya bukan begitu ya. Jadi pada satu malam saya diundang saya diundang untuk datang ke satu acara resepsi perusahaan ini nih, karena ada satu proyek baru gitu loh. Jadi para manajer ke atas itu diundangin lah, termasuk saya juga diundang situ. Jadi datang saya ke Lautan Luas sana, di mana, KS Tubun. Saya datang di sana, wah pada datang semua itu ya, ada makanan, minuman dan sebagainya. Terus ada satu meja itu ternyata isinya bos gede, bos kecil, bos cecere, di situ ada duduk. Ya, di situ ada ternyata. Jadi saya sambil makan, saya lihat di situ ternyata ada macam-macam tuh, ada bir, ada segala macam tuh. Nah kebetulan si bos ini demen minum, kuat banget minum. Jadi saya mau jalan situ, saya perhatiin, begitu saya lihat situ, saya nggak berani deket-deket. Jadi saya menghindar, takut disuruh dipanggil. Sini, kamu suka begitu. Jadi panggil, suruh, ayo minum nggak lu? Minum nggak? Dipaksain sama dia. Lu bisa minum ya? Nggak apa-apa minum, bareng-bareng gua, ayo minum. Orang padahal udah tua. Umurnya waktu saya masih kerja di situ udah
hampir 70. Sama doyan minum, dah cewek, doyan macam-macam lah itu lah. Ya, saya pelan-pelan ngomongnya, takut kedengeran. Nah, jadi saya menghindar. Saya nggak mau deket-deket, karena nanti saya dipanggil. Jadi saya cuma menghindar, makan yang lain gitu. Sampai akhirnya setelah mereka udah kira-kira kelar minum, udah mulai agak kelar, baru saya deket-deket, salamin dia. Namanya siapa? Aduh saya namanya lupa lagi. Namanya Chinese, ya saya lupa lah. Jadi saya sapa baru. Waktu masih lagi pada minum-minum saya nggak berani deket-deket karena saya takut disuruh ikut-ikut. Nah kita sebagai anak Tuhan itu harus terhubung terus dengan Tuhan setiap saat, termasuk saat begituan. Ya. Jadi kita ini janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, betul ya? Serupa sama nggak? Beda. Serupa bukan sama. Ada pernah nggak teka-teki dulu zaman dulu, inget nggak? Ada gambar orang, gambar binatang. Ya, serupa tapi tidak sama, betul ya? Conteng yang tidak sama, gitu ya. Serupa dengan dunia ini tidak sama. Kalau dunia ini minum sampai mabuk, ya. Tapi kalau anak Tuhan ada yang minum tapi nggak mabuk, nggak apa-apa tuh. Kan nggak mabuk, bolehlah minum, kan nggak mabuk. Kan firman Tuhan bilang jangan mabuk, tapi firman Tuhan bilang janganlah menjadi serupa. Sama aja nggak boleh, apalagi serupa aja nggak boleh, apalagi sama. Serupa pun nggak boleh, mirip-mirip. Ya. Janganlah kita menjadi syahwat sangka. Jadi orang lihat, anak-anak Tuhan pada minum nih. Kan jadi syah orang yang lihat, betul nggak? Secara etika, secara moral Kristen nggak masuk. Karena kayak orang dunia, bedanya apa? Nanti kalau mabuk baru beda. Kalau belum mabuk, mirip, bener nggak? Serupa dia. Tapi firman Tuhan bilang janganlah menjadi serupa dengan ini. Jadi minuman gitu boleh, kan firman Tuhan katakan minum boleh sedikit untuk menghangatkan tubuh, untuk kesehatan. Tapi minumnya bukan rame-rame, ngobrol sambil mejeng, gaya-gayaan, bukan. Minum sendiri boleh di rumah, di kulkas. Aduh, badan saya agak kurang enak nih, minum anggur sedikit supaya hangat, untuk sehat, boleh. Tapi kalau untuk mejeng, gaya, buka meja, pasang kaki, gaplek, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, ya. Nah itu dia, terhubung dengan Tuhan itu setiap saat, setiap hal harus kita perhatikan bagaimana ya. Jangan sampai kita membuat syak orang lain, membuat orang lain, kok anak Tuhan begitu ya, kok anak Tuhan sama aja mirip, serupa walaupun beda, gitu ya, tapi serupa, gitu ya. Kemudian yang kedua, yang berikutnya yang ke C, 1C, jangan jadi manusia brain rot. Tahu gak sih istilah brain rot sekarang lagi terkenal? Ya. Brain rot, ya. Brain rot bukan bererot. Kalau bererot itu anaknya banyak, itu bererot. Ya. Anak lu banyak amat, bererot itu anak lu bukan. Ini brain rot, ya. Brain rot itu adalah tingkah manusia yang kayak zombie. Pikirannya itu udah beku, udah kaku, udah pendek, pikirannya pendek. Itu terjadi karena gadget. Zaman sekarang nih, gadget. Gadget itu sekarang isinya tentang yang pendek-pendek, betul nggak? Jadi kayak misalnya apa namanya, apa sih namanya, YouTube atau lagi bang, TikTok, itu pendek-pendek kan? Iya. Jadi orang suka nge-scroll. Mereka yang pendek-pendek demennya. Sekarang juga cerita-cerita seri pendek. Anak-anak sekarang itu akhirnya mikirnya yang pendek-pendek. Kalau suruh mikir panjang, rada ribet, males. Udah kebiasaan nontonin yang pendek-pendek. Sambil jalan ngeliatin itu aja. Depan tiang listrik, nabrak. Mereka udah jadi kayak zombie, tergantung sama gadget. Dan itu membuat pikiran kita pendek. Kita nggak tahan banting. Kita nggak menjadi orang yang sabar, kita nggak menjadi orang yang tekun, kita nggak jadi orang yang mau menunggu waktunya Tuhan. Nggak bisa, nggak tahan dia. Maunya pendek-pendek, pikiran pendek, instan, ya. Nah jangan tuh ya. Kita harus menjadi manusia-manusia yang berkenan kepada Tuhan. Oke? Berikutnya yang kedua, ya, bagaimana caranya kita untuk bisa memperhatikan perkara-perkara di atas, ya, membangun dan menjaga hubungan yang seimbang dengan Tuhan dan sesama, ya. Coba kita baca sama-sama yuk. Kelihatan kan? Ya, 2, 3. Seluruh jalinan hubungan dengan sesama manusia di dunia ini
merupakan sarana yang Tuhan berikan untuk membentuk iman dan rohani kita agar sesuai dengan rencananya dan layak untuk menerima anugerah keselamatan yang Dia sediakan, ya. Jadi hubungannya apa? Kita di dunia ini tuh Tuhan kirim untuk diproses supaya kita tampil menjadi orang-orang yang berkualitas iman dan rohani luar biasa, ya. Jadi kita ini seperti saya katakan di awal tadi, bahwa kita itu pelancong, kita itu musafir di dunia ini, ditaruh Tuhan supaya kita diproses dalam iman dan rohani kita supaya menjadi manusia-manusia yang unggul, ya. Jadi hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama itu harus seimbang seperti salib, gitu ya. Hubungan dengan Tuhan itu vertikal, tetap kita jalin. Hubungan dengan sesama manusia itu kita harus jalin juga. Kita harus menjadi berkat, menjadi contoh dan teladan, membawa kesaksian bagi mereka supaya mereka mengenal Tuhan, supaya mereka diselamatkan, jangan cuma kita doang, gitu ya. Itu adalah hubungan yang vertikal dan horizontal. Firman Tuhan katakan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, kira-kira begini bunyinya, bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu, gitu ya. Kemudian itu yang hukum yang pertama. Hukum yang kedua yang tidak kalah dengan hukum yang pertama adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, ya. Itu harus mempunyai keseimbangan. Jadi jangan cuma Tuhan doang, Tuhan dulu, ya. Kalau di negara-negara berkembang itu Tuhan, agama, itu pentingin, ya. Negara-negara berkembang, sehingga kemanusiaannya mereka kurang perhatian. Mereka lebih mementingkan agama, mementingkan aturan main, gitu ya. Sehingga menjadi negara-negara yang tidak toleran, represif, gitu, kepada rakyat dan sebagainya, gitu ya. Karena mereka lebih mementingkan hal-hal yang sifatnya agamawi. Tapi kalau kita lebih mementingkan kemanusiaan doang, Tuhan yang enggak, itu seperti orang-orang Eropa, seperti orang-orang Barat. Dia udah nggak mengingat Tuhan lagi, tapi perbuatannya baik. Negaranya maju, ya, toleran, profesional. Tapi Tuhan yang mereka lupakan. Nah, yang Tuhan mau kita harus seimbang antara kepada Tuhan dan kepada sesama, ya. Kita harus seimbang, ya, supaya kita menjadi orang-orang yang boleh layak menghadap tata suci Tuhan. Amin. Kemudian berikutnya yang ketiga, ya, sebentar lagi mau selesai, ya. Perbaiki segera bila atap perlindungan Tuhan bocor, gitu ya. Nah, kita baca bagian bawah yang dari judul ini. Kita baca sama-sama jika ya, sampai ember. 2, 3. Jika ada kebocoran, perbaiki atapnya, bukan airnya ditampung di ember. Benar ya? Kita kan kalau bocor, ya kalau dalam keadaan pertama-tama bolehlah. Kita ambil ember, piring, mangkok, segala macam. Kalau bocornya banyak, ting 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 ting, tong 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 tong, dung 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 dung. Tandangin air bocor, betul ya? Tapi itu nggak menyelesaikan masalah. Ntar hujan lagi, ting 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 ting, tong 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 tong, dung 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 dung. Begitu terus kalau hujan. Tapi lama-lama di atas lapuk. Bentar lagi ambrol. Ya. Yang harus kita kerjakan, perbaiki atapnya. Ada apa ini? Coba kita lihat. Oh, mungkin bocor. Oh, mungkin retak-retak. Oh, mungkin kucing lagi berantem mau merit di atas, gitu ya. Gentangnya kegeser gitu, jadi akhirnya mesti dibetulin. Kita lihat lah, mau ke atas. Ada masalahnya apa di atas, ya? Jangan cuma lihat sumbernya doang. Waduh, gimana ya keuangan saya bermasalah ini. Coba kita mulai giat bekerja. Oh, kita mungkin mulai menabung. Kadang itu benar juga, tapi nggak selalunya. Kadang itu apa yang kita lakukan secara di dunia ini itu tidak terlepas dari hal-hal supranatural, karya Tuhan yang tidak kelihatan. Mungkin hubungan kita dengan Tuhan kurang baik, gitu ya. Nah, contoh-contoh saya sampaikan di sini, ya. Jangan buka celah seperti Kain, ya. Kain kenapa? Kain itu iri. Kain itu dengki kepada adiknya karena persembahannya diterima. Betul ya? Itu adalah celah bikin atap bocor. Bikin kasih dan kuasa Tuhan ditarik. Ya. Kasih dan kuasa Tuhan itu hanya bisa ditarik
oleh karena Tuhan mau atau karena kita melakukan kelalaian. Ya. Kalau yang Tuhan mau, contohnya Ayub. Ayub pagar perlindungannya diangkat sehingga setan bisa nyerang dia. Tapi itu Tuhan yang angkat. Ayub nggak ada salah. Tapi kalau kita melakukan kesalahan sama Tuhan, kita benci orang, kita dengki, kita dendam sama orang, itu buka celah. Itu membuat atap perlindungan Tuhan bocor, ya. Sehingga membuat kita punya ekonomi, kita punya keuangan, kita punya rumah tangga bisa ikut-ikut berantakan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua contohnya adalah jangan menyimpan kesalahan orang lain, ya. Matius 5 ayat 23 sampai 24 katakan ketika kita mempersembahkan persembahan atau ketika kita berdoa, tapi ketika itu juga kita ingat kesalahan orang lain, jangan terusin doanya. Hubungin orang itu, berdamailah, minta maaf, memaafkan orang itu, ya. Baru setelah beres, baru berdoa lagi. Sehingga doamu tidak mentok sampai eternit, mental balik lagi taktok, kena jidat kita, peletok. Tapi kita berdoa langsung naik kepada Tuhan, gak mentok, ya. Jadi jangan simpan dendam, marah, kesel, ya. Janganlah marahmu itu kamu simpan sampai matahari terbenam. Jangan diinepin, jangan dibiarin, jangan diendepin. Lupakan, berdamai, cari damai. Berdamailah dengan orang itu, ya. Itulah, ya. Ketika kita masih punya berdendam, kita bisa marah sama orang, kita masih punya kekesalan sama orang, itu mengalami berkat Tuhan, membuat perlindungan, atap perlindungan Tuhan bocor, ya. Terus kemudian yang ketiga contohnya adalah jangan seperti Saul yang tidak taat, ya. Saul itu tidak taat. Bentar lagi nih, 5 menit lagi dah. Saul itu tidak taat. Contohnya kenapa? Ketika dia suruh untuk menunggu Samuel, ketika bangsa Filistin mau menyerang, sebelumnya itu selalu bangsa Israel itu selalu bertanya kepada Tuhan. Dia akan mempersembahkan sesuatu, ya, nabinya tentu, ya. Kemudian bertanya kepada Tuhan setelah persembahan. Ternyata Samuel nggak datang-datang. Kemana nih Samuel? Sementara orang Filistin semakin dekat. Saul ngeper, takut dan tidak percaya. Aduh, biar gua aja deh, akhirnya dia yang persembahin sendiri. Padahal bukan haknya dia adalah sebagai raja, ya. Tapi itu haknya sebagai nabi untuk mempersembahkan. Akhirnya dia kerjain sendiri. Baru dia mulai ngerjain, Samuel ngolcul. Ya iyalah, tapi udah telanjur, ya. Nah, sejak saat itu Tuhan sudah mulai kurang suka sama Saul, ya, karena tidak taat. Yang berikutnya lagi ada lagi dia tidak taat ketika dia disuruh membasmi orang-orang Amalek, ya. Suruh basmi habis semuanya, laki, perempuan, nenek-nenek, tua, muda, binatang, semuanya harus dibasmi. Ya, akhirnya diserang lah, ya, bangsa Amalek, dibasmi semua ternyata, tapi disisain ternyata. Domba yang gemuk-gemuk nggak dipotong, sayang, itu persembahan kepada Tuhan. Nanti kan dibawa ke rumah Tuhan ini. Sapi yang bagus-bagus nggak dipotong. Rajanya, satu orang rajanya agak nggak diapa-apain, ditawan doang. Jangan, ini kesian katanya. Tuhan marah, ya. Tuhan marah kepada Saul dan sejak saat itu Tuhan bilang, aku tidak berkenan lagi kepada Saul. Aku akan memilih orang lain. Akhirnya Tuhan memilih Daud, ya. Jangan membuat atap perlindungan Tuhan bocor, ya. Bocor. Ketika kita tidak taat, atap itu bocor. Terjadi celah, terjadi kerusakan yang akan menghantam rumah rohani kita, ya. Nah, Agag ini juga saudara, ternyata kalau saya sambung sedikit, Agag ini akhirnya punya keturunan, akhirnya sampai kepada siapa? Haman. Tahu cerita Haman? Esther. Bukan Ruth. Esther, ya. Ratu Esther itu ketika dia jadi ratu, ada orang yang gak suka sama bangsa Israel, namanya Haman. Haman itu orang Agag, turunannya si Agag ini nih. Gara-gara disimpan nih, nggak dibunuh, akhirnya keturunannya si Haman pengen membasmi orang Yahudi seluruh dunia. Haman. Tapi akhirnya Esther Tuhan pakai untuk menangkap Haman dan menggantung Haman di tiang jemuran, di tiang gantungan, saudara, ya. Jadi kita jangan membiarkan hal yang rusak, bocor atau retak-retak di atap rumah kita itu jangan dibiarin, kita harus segera perbaiki.
sehingga tidak berkelanjutan. Amin. Yang terakhir, jangan kita seperti Esau yang mempunyai nafsu yang rendah. Ya, Esau itu menukar hak sulungannya dengan semangkok kacang merah. Ya. Dalamnya mungkin ada cukyok apa saya nggak tahu, nggak ada ceritain sih di Alkitab, ya kan? Mungkin ada apa segala. Jadi ditukar hak kesulungan itu apa, saudara? Ini keselamatan kita ini nih. Ini hak kesulungan kita nih. Keselamatan jiwa kita ini hak kesulungan kita. Jangan ditukar lah, ya. Jangan ditukar karena ceweknya cakep, gue mau kawin sendiri, tapi gue masih pindah iman nih. Tukar, ya. Tukar kepercayaan kita, kasih kita kepada Yesus, kita tukar dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak kekal, gitu ya. Itu juga menjadikan atap kita bocor. Ya, saudara, itu hal yang saya mau sampaikan kepada kita semua, ya. Kemudian terakhir adalah kesimpulan, ya. Coba kita lihat kesimpulan. Nah, ini dia kesimpulannya, ya. Kesimpulan kita baca bersama-sama yuk. 2, 3. Pikirkan perkara-perkara di atas bukan berarti mengabaikan hal-hal yang di bumi. Kita tinggal di bumi ini seperti musafir atau pelancong yang sifatnya sementara. Tuhan mau agar kita sebagai orang-orang yang telah dipilihnya memikul tanggung jawab sebagai dutanya Tuhan untuk memberi dampak positif bagi komunitas dimanapun Tuhan tempatkan kita, agar terang Kristus nyata bagi dunia sehingga mereka memuliakan Bapa di sorga. Ya. Kita lihat Filipi 4 ayat 8 terakhir. Tolong dilihatin Filipi 4 ayat 8. Nah ini ya, Filipi 4 ayat 8. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Kita nyanyikan pujian dengan sayapmu. Haleluya. Katakan, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayapmu ku akan
selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan, Katakan pertolonganku. pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Engkau jawaban dalam setiap persoalan kami. Firman-Mu membuka setiap pikiran kami, sehingga kami dapat memandang perkara-perkara di atas, memandang kepada surga dan segala sesuatunya. Dan kami bersyukur hari ini Kau ingatkan kami lagi, supaya kami lebih lagi sungguh-sungguh Tuhan, untuk memikirkan segala perkara-perkara di atas, untuk perkara-perkara Kristus, perkara yang tinggi Tuhan, yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, urapi terus hamba-Mu, pakai lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak untuk firman Tuhan. Tuhan berkati. Mari kita akan siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani, boleh maju ke depan. Shalom. Adakah di antara saudara ataupun saudari yang perlu kita layani apa persembahan? Kalau sudah semua, mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Bapa, Engkau terus memberi kami kesempatan buat hari ini Tuhan bisa datang ke hadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih buat kesehatan yang telah Kau berikan buat kami Bapa, dan juga berkat-berkat yang telah Kau sediakan buat kami Bapa. Kami mengucap syukur Bapa, dan terima kasih kami Bapa. Bapa, kami telah memuji dan menyembah Engkau, dan juga mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu Bapa. Kini saja Tuhan Yesus, kami akan memberi persembahan terbaik kami Bapa. Berkati persembahan kami, baik persembahan dana sosial, persembahan awal tahun kami, dan juga Tuhan Yesus khusus untuk pembelian gedung gereja ini juga Tuhan Yesus. Kau berkati kami, tangan-tangan anak-Mu yang telah memberi dan juga yang belum sempat memberi Bapa. Berkati usaha pekerjaan kami, sekolah kami Tuhan Yesus, keluar masuk kami Tuhan. Berkati Tuhan, kiranya Tuhan Yesus apapun yang kami kerjakan Tuhan Yesus, apapun yang kami lakukan jika berkenan di hadapan-Mu Tuhan, Kau berhasil Bapa. Bapa, berkati juga anak-anak-Mu yang membawa kantor persembahan dengan berkat-berkat yang sama. Kami yang siap memberi Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita memberi dengan sukacita. Jangan lelah bekerja di ladang-Nya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan berubah. Jangan lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati. Kita akan menyimak info Bethlehem sepekan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari di dalam Kristus. Berikut kami sampaikan info Bethlehem sepekan. Mari kita saksikan bersama-sama. Ibadah Raya Paskah 5 April 2026. Semua sesi ibadah pukul 7 pagi, pukul 9 pagi, pukul 11 siang, dan pukul 5 sore. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pendeta James Tony Aritonang. Praise and worship semua ibadah akan dilayani oleh worship leader Tari dan Joseph. Dan ibadah raya Jumat Agung pada tanggal 3 April 2026 akan diadakan 3 kali ibadah. Ibadah pertama pukul 7 pagi, ibadah kedua pukul 9 pagi, dan ibadah ketiga pukul 11 siang. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pendeta James Tony Aritonang. Semua sesi ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Praise and worship semua ibadah akan dilayani oleh worship leader Roy dan Irma. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak di usia sekolah minggu, mari ajak anak Anda untuk mengikuti ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9 pagi dan pukul 11 siang secara onsite di gereja. Ayo anak-anak bergembira dan memuji Tuhan bersama. Shalom para wanita Allah, kami mengajak Anda semua untuk dapat mengikuti ibadah WBI Bethlehem Grand Chorus yang akan diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam. Mari bertumbuh bersama di dalam Kristus. Hai pemuda-pemudi Bethlehem, Youth New Generation mengajak kalian semua untuk bergabung dalam ibadah Youth pada hari Sabtu pukul 6 sore. Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus, mari hadiri seminar keluarga yang akan diadakan pada hari Selasa 16 Juni 2026 pukul 9 pagi sampai pukul 3 sore di gereja. Pendaftaran dapat menghubungi Saudari Irma. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kami informasikan akan dibuka kelas pembinaan hidup baru atau Saya Murid Kristus yang akan dimulai pada tanggal 7 Juni 2026 setiap minggu pukul 1 siang. Bagi yang mau mendaftar dapat menghubungi Saudari Irma. Shalom jemaat yang dikasih Kristus, gereja akan mengadakan kegiatan donor darah pada hari Sabtu 4 April 2026 pukul 8 pagi sampai pukul 12 siang di gereja. Bagi yang ingin mendonorkan darahnya dapat menghubungi sekretariat gereja. Kegiatan donor darah ini terbuka untuk umum. Selanjutnya kami sampaikan info Komsel Gereja. Mari Bapak Ibu semua bergabung bersama kami dalam ibadah Komsel dan kita bertumbuh bersama di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan Komsel Dewasa Muda akan diadakan setiap hari Senin pukul 19.30 malam. Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus, kami mengajak seluruh jemaat, penata-layan, dan pengurus komisi untuk ikut berpuasa setiap hari Jumat. Mari kita bertekun dan bertumbuh di dalam Tuhan. Berikut info persepuluhan GBI Bethlehem Grand Chorus. Bagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang memberi persepuluhan via transfer dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar ini. Selanjutnya kami sampaikan info donasi
pembelian gedung gereja. Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Kami informasikan bahwa waktu untuk persembahan awal tahun sudah dimulai dan berakhir pada tanggal 12 April 2026. Persembahan dapat diletakkan pada kotak persembahan awal tahun atau via transfer ke rekening gereja. Demikianlah info Bethlehem sepekan. Sehat selalu untuk kita semua. Dukung terus program gereja kita. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Yang terakhir, selamat datang saudara, bukan orang asing di tempat ini, tetapi Bapak Ibu saudara semuanya adalah sahabat baru kami di dalam Tuhan. Yang baru pertama kali hadir ibadah jam 11 boleh angkat tangan di tempat. Bapak Ibu saudara semuanya, puji nama Tuhan. Minggu depan kita bawa jiwa buat Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, kita tepuk tangan dulu buat Tuhan. Yes. Atas nama jemaat ucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta Benyamin Setiadi yang sudah melayani firman. Terima kasih buat teman-teman yang melayani propotik. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir. Tuhan memberkati. Ada satu tambahan pengumuman dari saya bahwa Sabtu besok kita ada donor darah. Jam 8 sampai jam 12 ya. Bapak Ibu Saudara persiapkan diri. Kalau mau ikut donor sepanjang minggu ini nggak boleh minum obat, termasuk obat kolesterol pun ya. Jadi saudara-saudara obat darah tinggi boleh kayaknya ya. Apalagi itu jaga kesehatan supaya kita bisa donor ya. Pada hari Sabtu jangan lupa di tempat ini kita ada donor. Itu saja tambahan dari saya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan satu pujian pengagungan kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Yesus, kami berterima kasih kepadamu. Kau telah memimpin seluruh rangkaian ibadah kami sampai selesai. Orang-orang yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, Tuhan berkati mereka supaya mereka semakin dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Umat-umat-Mu yang hadir diberkati Tuhan dengan berbagai macam pergumulan dalam hidupnya. Jika ada sakit, sembuhkan kami. Jika ada yang lemah, kuatkan kami. Jika ada yang putus asa, beri kami semangat dan pengharapan. Jika ada di antara kami yang kekurangan, Tuhan yang memberkatinya. Apapun pekerjaan kami, Tuhan berkatin. Apapun usaha kami, dagangan kami, bisnis kami, Tuhan tetap menjadi sumber berkat bagi kehidupan kami. Pulihkan negeri kami, pulihkan bangsa kami. Kami mau Indonesia makin hari makin baik.
pakai semua menteri, pakai semua pejabat, pakai presiden, wakil presiden. Lewat mereka negeri kami makin hari makin diberkati Tuhan. Kami berdoa buat apa yang terjadi di Timur Tengah supaya semua Tuhan pulihkan, sehingga tidak memberikan dampak yang negatif bagi kami, bagi negeri kami, bagi dunia ini Tuhan. Pada akhirnya kami bersyukur, kami sebentar akan pulang ke rumah kami masing-masing. Satu yang kami minta daripada Tuhan, penyertaan Tuhan tetap ada pada kami. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, lihat tangan kami yang terangkat, sebagai tanda kami berserah diri kepadamu. Ulurkan tanganmu yang penuh kuasa itu untuk memberkati kami masing-masing. Saudara-saudara, pulanglah, bawalah kebenaran firman yang kita dengar, bawa juga berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus, penyertaan, penghiburan, kekuatan, dan damai sejahtera datangnya dari Roh Kudus melimpah atas kehidupan kita sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan.